Akhirnya aku hanya mentransfer separuh gajiku untuk Ningrum, istriku, dan dia sepertinya tidak bisa menerima hal itu. Itulah awal keretakan rumah tanggaku. Entah karena pergaulan di ibu kota atau sebab lain, istriku sudah tidak peduli dan tidak perhatian padaku dan anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Tama di Klaten, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Tama. Aku tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Melalui channel ini, aku ingin berbagi cerita kehidupan rumah tanggaku yang sampai saat ini masih sulit bagiku untuk mengambil sebuah keputusan. Siapa tahu ada saran dari Elin Story Lovers untukku setelah mendengar ceritaku ini. Dan mudah-mudahan juga ada hikmah yang bisa diambil dari kisahku. Diary, tahun 2008 aku masuk kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta ternama di kota Jogja. Aku mengambil program studi sistem informasi. Studiku alhamdulillah lancar, tidak ada kendali yang berarti. Dan mendekati semester akhir, aku bertemu dengan seorang mahasiswi adik angkatanku. Sebut saja namanya Ningrum. Anaknya baik dan cantik. Dia mahasiswi perantauan dari kota Gombong, Jawa Tengah. Entah mengapa saat pertama kali aku bertemu dia, ada perasaan lain di hatiku padanya. Tidak seperti perkenalanku dengan teman-teman kuliahku yang perempuan. Perasaanku biasa saja terhadap mereka. Namun kali ini lain. Apakah ini yang namanya cinta pada pandangan pertama? Entahlah. Diary, aku pun mencoba menyatakan perasaanku padanya. Gayung bersambut, ternyata dia pun menerima cintaku. Akhirnya kami resmi menjalin kasih. Kami saling berbagi cerita, mengenal karakter masing-masing. Dan sepertinya kami merasa ada kecocokan. Hingga akhirnya aku lulus dan dia masih harus merampungkan studinya. Aku pun setia menantinya. Aku selalu memberi support padanya agar semangat menyelesaikan kuliahnya. Dari setelah lulus, aku mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan tekstil di kota Klaten. Dan aku diterima sebagai programmer di perusahaan tersebut. Namun karena satu dan lain hal, aku merasa tidak nyaman bekerja di sana.
Aku hanya bertahan 1 tahun, kemudian resign. Diary, Dewi Fortuna sepertinya juga sedang berpihak padaku. Setelah resign dari tempatku pertama kali bekerja, aku mendapatkan pekerjaan sebagai ASN di instansi pemerintah di kota Jogja. Berbarengan dengan itu, Ningrum pun lulus dari kuliahnya. Aku tidak mau menunggu lama. Aku segera minta ke orang tuaku untuk melamar Ningrum ke orang tua Ningrum. Singkat cerita, kami pun menikah dan resepsi dihelat di kota kelahiran Ningrum di Gombong. Setelah menikah, kami tinggal di kontrakan di kota Jogja, bukan tanpa alasan, karena kantor tempatku bekerja ada di kota Jogja. Aku harus sampai kantor maksimal pukul 7:30 pagi dan pulang jam 4 sore, sesuai jam kerja yang berlaku. Daripada nganggur dan mungkin juga karena bosan di rumah sendirian saat aku bekerja, istriku minta izin padaku untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2 dan aku pun mengizinkannya. Jujur, memang ada komitmen yang mungkin tidak sengaja aku langgar. Saat menikah, istriku belum ingin punya anak. Dia ingin meniti karir terlebih dahulu. Namun karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia berinisiatif melanjutkan kuliahnya. Dan di saat memasuki pertengahan semester 4 kuliahnya S2, istriku hamil anak kami yang pertama. Aku pun sangat bahagia dengan kehamilan istriku. Namun entah dengan istriku, dia sepertinya agak kecewa. Tapi aku mencoba memberi pengertian kepadanya. Bagaimanapun anak itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit pasangan suami istri yang sampai tua tidak memiliki keturunan. Diary, akhirnya istriku bisa menerima nasihatku. Dia menjaga kandungannya dengan baik dan alhamdulillah kuliah S2-nya bisa selesai sebelum melahirkan. Harus aku akui, istriku memang hebat. Memasuki usia kehamilan 8 bulan, kami pindah tempat tinggal. Aku ajak istriku tinggal di rumah orang tuaku di Klaten. Karena akan repot jika kami tinggal di rumah kontrakan. Tidak ada yang membantu jika nanti bayi kami sudah lahir. Anak kami pun lahir, seorang bayi laki-laki yang ganteng seperti diriku. Kelahiran anak kami juga disambut bahagia oleh kedua orang tuaku dan mertuaku, karena anak kami adalah cucu pertama mereka. Diary, namun saat anak kami memasuki usia 6 bulan, istriku minta pindah ke Gombong dengan alasan dia diterima sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di sana. Dengan berat hati, aku pun mengizinkannya. Istri dan anakku tinggal di rumah orang tuanya. Aku terpaksa harus bolak-balik Jogja Gombong tiap akhir pekan. Tiap Jumat, seusai jam kantor, aku langsung menuju Gombong tanpa pulang dulu ke Klaten. Karena semua keperluanku selama di Gombong sudah aku persiapkan terlebih dahulu. Hal itu aku jalani selama sekitar hampir 1 tahun sebelum akhirnya istriku mencoba peruntungannya dengan mengikuti tes seleksi CPNS di sebuah lembaga pemerintahan yang ada di Jakarta. Dan istriku pun diterima. Dia harus mengikuti diklat prajabatan sebelum diangkat sebagai ASN dan tinggal di ibu kota. Diary, dan yang membuatku terasa berat adalah setelah diangkat menjadi ASN, istriku terikat peraturan tidak diperbolehkan
memutuskan mengajukan pindah sebelum mengabdi selama 10 tahun. Untuk bertemu dengan istriku, aku harus ke Jakarta atau ke Gombong saat istriku pulang ke Gombong. Awalnya aku rutin setidaknya 2 minggu sekali aku ke Jakarta, tapi lama-lama capek juga. Dan juga biaya perjalanan menjadi meningkat. Yang tadinya hanya sampai Gombong, sekarang sampai Jakarta. Meskipun naik kereta, tapi ongkosnya juga tinggi. Dan akhirnya aku hanya sebulan sekali menemui istriku. Itu pun tidak tentu. Sementara istriku sudah jarang pulang ke Gombong, meski hanya untuk sekedar bertemu anak kami. Diary. Dan parahnya dia selalu meminta semua gajiku untuk ditransfer ke rekeningnya, meski dia sendiri sudah memiliki gaji sendiri. Dulu waktu kami masih bersama, semua gajiku memang aku serahkan ke istriku agar dia kelola untuk kebutuhan kami. Memang itu kewajibanku untuk menafkahi istri. Tapi saat ini aku juga butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan anakku yang diurus mertuaku, dan juga biaya untuk kebutuhanku, karena gaji yang aku kirim ke Ningrum hanya dia gunakan untuk keperluannya sendiri di ibu kota. Jika semua gaji aku transfer, otomatis aku tidak ada pegangan uang. Sementara kewajiban Ningrum sebagai seorang istri sudah tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya aku hanya mentransfer separuh gajiku untuk Ningrum istriku, dan dia sepertinya tidak bisa menerima hal itu. Itulah awal keretakan rumah tanggaku. Entah karena pergaulan di ibu kota atau sebab lain, istriku sudah tidak peduli dan tidak perhatian padaku dan anak kami. Jika aku mencoba menghubungi dengan video call, dia selalu menghindar. Alasannya capek lah, lagi tugas lah, lembur lah, pokoknya ada saja alasan untuk menghindar dan tidak mau berkomunikasi denganku. Diary. Sebenarnya aku ingin sekali membawa anakku untuk tinggal bersamaku dan kedua orang tuaku. Namun ayah dan ibu mertuaku tidak mengizinkannya. Demi menghargai dan menghormati kedua mertuaku, aku pun mengalah. Dan sampai saat ini aku masih rutin mengunjungi anakku, setidaknya 2 minggu sekali. Tiap sore sepulang kerja, aku selalu usahakan video call dengan anakku. Aku tidak ingin anakku kehilangan sosok seorang ayah dalam kehidupannya, karena ibunya sendiri sudah jarang berkomunikasi dengan anakku. Apakah Ningrum memang betul-betul belum siap memiliki seorang anak dan ingin meniti karir terlebih dahulu, seperti cita-citanya saat awal kami menikah? Dan sekarang kesempatan untuk mengembangkan karirnya itu sudah dia dapatkan. Entahlah. Diary. Hubungan kami pun semakin tidak jelas. Kalau dibilang bukan suami istri, status kami secara agama dan negara masih sah sebagai suami istri, karena aku belum pernah menjatuhkan talak kepada Ningrum, baik itu talak 1, 2, ataupun 3. Tapi kalau dibilang suami istri, kehidupan kami berpisah jarak dan waktu. Ningrum sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dihubungi untuk sekedar saling bertukar cerita pun susahnya bukan main.
boro-boro melepas rindu. Dia sepertinya sudah ingin lepas dariku. Dan kini hidupku bagai angka 1. Makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Persis lagunya Caca Handika. Pernah terbersih dalam pikiranku untuk menceraikan Ningrum, tapi aku tidak tega dengan anakku dan juga kedua mertuaku yang selalu menasehati agar aku bersabar dengan keadaan ini. Nanti kalau sudah waktunya pasti kami akan berkumpul kembali. Kira-kira seperti itulah nasihat mereka dengan penuh harap agar aku tidak menceraikan anak perempuan mereka satu-satunya. Terus sampai kapan aku harus bersabar? Kenapa mereka tidak paham dengan keadaanku yang juga butuh pendamping yang selalu ada di sisiku? Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Tama di Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Tama yang sudah mau berbagi kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Tama atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.